Buat teman-teman yang sekarang lagi nyari laptop untuk sekolah anaknya, ponakannya, adiknya, ataupun saudaranya yang masih di tingkat SD ataupun SMP awal ya, mungkin ini adalah laptop yang tepat. Hai semua, gua Wasa. Ini adalah laptop Asus BR1100, seri education laptop dari Asus yang emang ditujukan buat adik-adik ataupun anak kita yang masih di bangku sekolah. Laptop ini tuh termasuk entry level, bisa langsung kelihatan dari desainnya yang emang nggak macem-macem kayak gini ya, dan dibanderol juga dengan harganya 5 jutaan. Apakah pantas di harga segitu? Yuk sini, mari gua bahas simpel aja ya, mulai dari looks-nya dulu nih. Warnanya tuh abu-abu gelap kayak begini ya, khas laptop-laptop lama sih kalau menurut gue pribadi. Materialnya juga full plastik semua dan ini ada teksturnya kayak begini. Ada tambahan juga material rubber yang agak keras di bagian pinggir-pinggirannya yang warnanya abu-abu muda. Nah fungsinya ini tuh buat meredam benturan saat laptop ini jatuh atau dijatuhin sama si adek ya. Ya wajar lah, namanya juga anak kecil. Walau begitu laptop ini juga ada sertifikasi US military grade-nya. Di bagian tutup laptopnya ini tuh ada lampu LED ya. Ini tuh sebagai penanda aja sih kalau laptopnya nyala, lampu LED-nya juga bakalan nyala stay. Kalau lampu LED-nya kedip-kedip, ini tuh pertanda baterai si laptopnya udah mau habis. Terus ini laptop kalau ditutup juga kelihatan banget tebelnya. Cuma laptop ini secara fisik bisa diputer kayak gini guys layarnya. Jadi tuh bisa mode 10 ataupun jadi tablet dan otomatis layarnya berarti bisa di touchscreen juga nih. Cuma nih ya, kalau kita ngelihat layarnya tuh kayak bujuk-bujuk tebel banget ini guys. Kayak ada jaraknya tuh jauh banget gitu dari frame-nya. Kelihatannya tuh kayak makin kecil aja layarnya. Awalnya tuh gue mau komplain soal ini. Cuma ya mungkin karena udah adaptasi juga, gue nyobain laptop ini tuh beberapa hari ke belakang ya. Jadinya mulai terbiasa. Terlebih kayaknya sih ya, ini tuh bezel tebel kayak begini punya alasan tersendiri. Biar kalau jatuh, impact-nya itu nggak langsung kena ke layarnya. Jadi ada jaraknya gitu ya, yang ngerti kan ya maksudnya ya, make sense lah ya. Buat spek layarnya ini tuh pakai panelnya IPS 11,6 inci HD aja, jadi bukan Full HD, serta layarnya ini udah anti glare. Ya walau kalau menurut gue pribadi sih ya better layarnya Full HD aja dengan fitur touchscreen-nya yang dihilangin. Cuma ya balik lagi ya, kita tuh cuma konsumen dan Asus juga pasti udah ngeriset sebelum bikin laptopnya ini. Berat laptop ini tuh sekitar 1,26 kg dengan kapasitas baterai yang kita dapat itu 42 watt hour. Gue ngetes pakai PC Mark, penggunaan casual sehari-hari dapat 7 jam 54 menit. Realistisnya gue nggak ngehin banget, tapi yang pasti masih awet sampai pemakaian malam hari. Buat keyboardnya secara fisik nggak ada yang spesial sih, pun begitu trackpadnya juga standar aja menurut gua. Nggak ada lampu backlightnya juga, cuma katanya si Asus ini tuh keyboardnya punya antibakterial. Jadi buat kita sebagai orang tua semakin aman lah ya buat anak-anak ataupun adik-adik kita. Soal kamera di laptop ini tuh unik ya, kita dikasih dua nih. Di atas layar kayak biasa ada penutup atau shieldnya buat security dan satu lagi di atas keyboard. Lensa yang atas standar buat kayak webcam gitulah di laptop. Resolusinya 1 megapiksel, bisa ngerekam video sampai HD. Dan yang bawah ini adalah lensa 13 megapiksel, kita bisa rekam video sampai Full HD. Nah kalau yang atas biasalah ya fungsinya buat apa teman-teman juga pasti tahu. Kalau yang di atas keyboardnya ini tuh sebenarnya fungsinya kayak kamera belakang smartphone kita aja sih. Kita tuh bisa jadiin mode tablet kayak begini ya. Terus ya nanti si anak bisa ngerekam ataupun motret kayak layaknya pakai smartphone gitu, kamera handphone. Jadi buat ngerekam segala aktivitas yang mereka butuhin pada saat lagi di kelas misalkan. Mic sama speaker di laptop ini juga ada dua, dan ini tuh ada fitur noise cancellingnya juga. Jadi suara yang terdengar dan saat kita bicara misalkan pas lagi Zoom meeting atau Google Meet dengan sekolahannya jadi lebih jernih. Speakernya juga ada dua, tapi ya lagi-lagi suaranya tuh standar aja menurut gua. Oke lanjut, buat performanya laptop yang lagi gue pegang ini tuh pakai prosesor Intel Celeron N4500, Intel UHD grafik,
RAM-nya 4GB, DDR4 onboard up to 16GB, storage-nya 128GB eMMC dan include Windows 10. Nah ini ya soal storage-nya. Kalau saran gue sih kalau teman-teman ada rezeki lebih, enaknya diganti ke SSD aja biar lebih ngebut loading-loadingnya. Pas gue ngetes baca sama tulisnya tuh dapat segini. Terus ya, walau aslinya ini laptop tuh buat casual use aja ataupun Zoom meeting, gue tetap ngetes juga grafiknya pakai 3D Mark sama PC Mark 10 dan masing-masing dapat skornya tuh segini. Buat port-portnya di sebelah kiri tuh ada Kensington lock, terus ada juga DC-in atau port buat ngecasnya, USB Type-C, USB Type-A 3,2 generasi pertama, dan HDMI. Terus di sebelah kanannya ada port Ethernet, USB 2.0, 3,5 jack audio, tombol power, sama volume up and down. Nah mungkin tadi kelihatan juga ya di sebelah kiri sama kanannya tuh ada slot yang lain. Itu harusnya buat stylus sama slot SIM card plus micro SD sih. Cuma SKU yang itu nggak masuk ke Indonesia. Oke, kesimpulannya fix ya, laptop ini tuh emang buat entry level. Jangan banget teman-teman pakai buat main game berat, apalagi buat ngedit video ataupun foto. Yang ada teman-teman harus punya skill khusus yang namanya sabar. Secara target marketnya dan tujuan si laptop ini tuh emang diperuntukkan buat pemakaian casual seperti Microsoft Office, Zoom Meeting, browsing, dan lain-lain yang dalam arti kata pekerjaannya tuh ya mesti yang enteng-enteng aja. Atau ya balik lagi lah buat pemakaian sekolah. Harga 5 juta mungkin ada yang beranggapan nggak sesuai sama spek yang ditawarkan. Lebih worth it ngambil laptop bekas yang harganya tuh mirip tapi performanya lebih jos. Ya sebenarnya nggak salah juga sih. Kan ya emang kita emang mau ngasihnya yang terbaik gitu maksudnya buat anak kita ya. Cuma ya balik lagi nih. Di sini gue melihatnya harga 5 jutaan lebih ke fitur-fiturnya kayak yang tahan banting, sama mode laptopnya yang bisa ditekuk-tekuk, dijadiin mode tablet juga bisa. Jadi anak juga bisa explore lebih, nggak cuma mainin lewat keyboardnya aja. Nggak ada stylus bawaan, teman-teman bisa pakein stylus macem kayak gini yang banyak dijual di toko-toko online. Nah, fitur-fitur tersebut yang menurut gue pribadi susah kalau kita dapetin di laptop lain, baik yang baru ataupun yang second di range harga yang sama. Oke, intinya balik lagi aja ke kita sebagai orang tua atau kakak-kakak yang mau beliin laptop buat adeknya. Yang penting gue udah ceritain gimana pengalaman gue dan review gue untuk laptop Asus BR1100 ini. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Laptop dikakusi sama dia. Hoi, ya ampun. Aduh nah.